Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom saudara yang di rumah, mari silakan berjabat tangan dan katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Saat ini kita sedang berada di minggu yang ke-6 sesudah Pentakosta. Saya rindu berbagi beberapa catatan untuk Bapak Ibu mengenai 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pertama mau perkenalkan sedikit tentang Korintus dan kota ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa kota Korintus ini kota yang punya posisi yang sangat strategis dari segi daratan, karena kota ini terletak di tengah menghubungkan Yunani, daratan utama Yunani hingga ke Peloponnesus di semenanjung itu. Jadi baik utara dan selatan, di tengah-tengahnya ini adalah kota Korintus. Siapapun yang akan melintas dari utara ke selatan atau selatan ke utara sudah pasti akan melewati kota Korintus. Jadi silakan saudara bayangkan kota ini menjadi kota transit. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membuka peta di belakang Alkitab juga, saudara akan menemukan bahwa kota Korintus ini juga merupakan tempat singgah dari lalu lintas laut internasional. Mengapa? Karena di situ ada Teluk Korintus. Kalau ada badai dahsyat, orang akan memilih untuk mampir ke teluk itu dan berlindung di Teluk Korintus. Jadi saudara juga bisa bayangkan, di darat mereka begitu ramai, di pelabuhan juga kota ini sangat ramai. Terjadi perjumpaan multi bahasa, multi etnis di situ, perdagangan juga luar biasa. Jadi silakan bayangkan, kota ini merupakan kota yang kaya. Di sisi yang lain Bapak Ibu, kota ini juga terkenal dengan kota dewa-dewi. Salah satu yang terkenal adalah penyembahan kepada Dewi Aphrodite, dewi yang dianggap sebagai pelindung para nelayan. Tidak heran kalau kemudian ada kuil khusus yang dibangun menghadap laut di Teluk Korintus itu sebagai tanda penghormatan kepada Dewi Aphrodite, tetapi juga meyakini bahwa siapapun yang melaut akan terlindungi oleh dewi ini. Nah, silakannya Bapak Ibu, secara moral jemaat Korintus sangat bobrok. Salah satu terkenal dengan kuil Dewi Aphrodite yang menyediakan 1000 pelacur suci. Setiap orang yang akan menyembah Dewi Aphrodite di kuil itu akan menemui para pelayan-pelayan, saya sebut begitu, pelayan-pelayan dalam kondisi yang tanda kutip mau disebut tentang kondisi seorang pelacur suci itu. Maka tidak heran kalau kemudian Paulus mengatakan bertudung untuk membedakan mana yang sudah bertobat, mana yang tidak. Fatalnya saudara, saking bejatnya moral orang-orang Korintus sampai kemudian istilah Korintus itu diidentikan dengan kebejatan moral. Contoh, mereka akan bilang begini, kalau orang itu udah bobrok banget, mereka akan bilang begini, kamu ini hidupmu seperti Korintus. Jadi bayangkan, saking bejatnya istilah Korintus itu mewakili kebejatan. Janganlah berperilaku seperti Korintus, artinya hidupnya udah bobrok banget. Jadi saudara bisa bayangkan ini yang terjadi. Nah, sekitar tahun 50 atau tahun 51 kira-kira Masehi, Paulus mampir di kota Korintus. Jadi kalau saudara mau cari tahu kisahnya, silakan buka Kisah Rasul pasal 18. Wah, di situ luar biasa. Penginjilan dilakukan, pekabaran Injil dilakukan oleh Paulus di kota Korintus sekitar tahun 50-51 Masehi. Dan kalau saudara baca di pasal yang ke-18 Kisah Para Rasul, oh dia ditolak luar biasa. Dia ditolak sedemikian rupa sampai kemudian Paulus mau mundur. Saya tertarik mengatakan bahwa Paulus mundur dan dia kebaskan jubahnya, sudahlah kalau begitu, biar kalian tanggung dosamu sendiri. Dan dia mau mundur. Tapi ketika dia mau mundur, di Kisah Rasul 18 ayat 16 dan ayat yang ke-9, tiba-tiba Tuhan bilang, no, majulah, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Efeknya apa? Di Kisah Rasul pasal 18 saudara akan menemukan pada ayat yang ke-11, dia akhirnya tinggal 1 tahun 6 bulan. Saudara bisa bayangkan, dari mau mundur akhirnya dia kemudian bangkit lagi dan menginjili di situ. Tinggal di Korintus 1 tahun 6 bulan, sehingga kemudian banyak jiwa dimenangkan, dimulai dengan kepala rumah ibadat. Kemudian jadilah suatu jemaat yang sangat besar yang bernama Jemaat Korintus. Nah, di jemaat inilah kemudian ketika penginjilan di Efesus, pekabaran Injil di Efesus, dia tulis surat kepada jemaat Korintus
yang sudah dia bina dulu dan sudah menjadi jemaat besar. Nah, dan saat ini saudara sedang baca teks ini. Mari kita lihat beberapa hal yang luar biasa yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya, anak jemaatnya ini, Korintus ini, hingga menjadi jemaat yang besar. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saudara, ayat 1 sampai 3 itu hal yang biasa ya, dalam penulisan surat-surat zaman dulu selalu akan memperkenalkan diri, salam pembuka dan seterusnya. Nah, kalau saudara telusuri, ini menarik. Bapak Ibu, saya harus menjelaskan karena dia bilang begini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Kenapa sampai dia perkenalkan itu? Padahal orang tahu kok bahwa tahun 50 sampai 51 dia ada di situ penginjilan. Lalu kenapa dia harus bilang dari Paulus, selain karena kewajiban pembuka surat, tapi kenapa dia begitu menekankan? Karena pasal 4 kita temukan dia ditolak. Pasal 4 itu kan ternyata orang mempertanyakan kerasulannya. Pasal 4 itu kemudian dia dipertanyakan wibawa ilahinya, padahal dia loh yang kasih Kristen. Memang kacau juga ini jemaat Korintus. Maka dia perlu mengatakan dalam surat ini, panggilanku adalah panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan kerasulanku. Bahkan Roma pasal 15 ayat 15 itu dia mengulang tentang bagaimana dia dipanggil ke seluruh bangsa. Jadi penekanan penting tentang kerasulan. Berikut pada ayatnya selanjutnya, ayatnya yang kedua, kepada jemaat itu dia sengaja menyebut sangat penting supaya Korintus baca. Siapa sih kami sebagai Korintus itu? Dia sebut yang dikuduskan oleh Yesus Kristus, kemudian yang dipanggil menjadi orang kudus. Perhatikan Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan soal panggilan dan pemilihan ini, pemilihan sebagai orang percaya. Nah, di bagian ini ditekankan lagi oleh Paulus bahwa engkau Korintus, engkau bisa jadi jemaat seperti ini karena dikuduskan oleh Yesus Kristus. Engkau bisa jadi persekutuan karena Tuhan yang panggil kau dari kegelapan menuju terang melalui pekabaran Injil, ayat 1 yang dilakukan oleh Paulus. Oke, selanjutnya mari kita lihat isinya, ayat 4 sampai yang ke-9. Paulus mengatakan di catatan ketiga ini dia mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa kemudian Paulus mengucap syukur? Saya mau berbagi dengan saudara. Ayat 4 sampai 7. Alasan mengapa Paulus mengucap syukur. Yang pertama, karena kasih karunia Allah sehingga jemaat Korintus menjadi percaya dan kemudian dimenangkan dengan iman. Ayat 4. Bapak Ibu, kenapa saya tekankan bagian ini? Padahal dia lagi digugat di pasal 4. Seharusnya kalau saya untuk membela diri dia akan bilang, kasih karunia Allah melalui saya sehingga engkau dimenangkan. Tapi dia nggak sebut dirinya loh. Murni dia bilang melalui kasih karunia Allah kepada Korintus sehingga engkau jadi percaya. Jadi Paulus tidak menghitung apa yang dia lakukan 1 tahun 6 bulan. Enggak, nama Tuhan yang disebut. Mengapa dia bersyukur? Dia bersyukur karena kasih karunia Allah engkau menjadi percaya. Bukan karena pemberitaanku, dia nggak bicara itu, tapi murni karena kasih karunia Allah. Ini alasan kenapa dia mengucap syukur yang pertama. Yang kedua, saudara bisa menemukan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Hingga efeknya Korintus diberkati luar biasa, bahkan menjadi kaya. Coba perhatikan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, oleh bermacam-macam perkataan dan kemudian pengetahuan. Ini perlu dijelaskan Bapak Ibu, karena ini persinggahan berbagai budaya. Di Korintus itu terkenal dengan filsafat-filsafat tinggi dari Yunani, sehingga adu argumentasi, logika berpikirnya luar biasa. Maka Paulus memuji, kalian pintar, punya pemahaman yang luar biasa, kalian memiliki kecakapan untuk berargumentasi dan pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa itu juga karena kasih karunia Allah, maka aku bersyukur. Padahal saudara, di pasal berikutnya Paulus disebut bodoh oleh Korintus, tapi dia intro, dia bilang aku memuji dan bersyukur karena kalian pintar dalam berkata-kata. Tapi dia bilang bukan karena kalian, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi dia tidak tembak langsung ini jemaat, dia pukul tembok baru mantul. Rasanya memang sakit, tapi nggak terasa banget bahwa itu ditusuk. Jadi sangat piawai sekali Paulus mengkritik Korintus dengan sangat halus. Terakhir saudara, lihat ayatnya yang ke-8 dan ke-9.
Di bagian itu Paulus menitipkan harapannya. Walaupun ini baru pembuka surat, dia menitipkan harapannya. Melihat gejala berdasarkan laporan keluarga Klu. Kalau di pasal 1 saudara lihat nanti di ayat 11, laporan dari keluarga Klu banyak perpecahan, skisma terjadi di jemaat. Dia bilang harapannya di ayat 8-9, kiranya kalian tetap setia, tidak bercacat sampai kesudahan. Ini harapan seorang rasul yang membina jemaatnya. Saya berharap kalian baik-baik saja imanmu, kalian tetap utuh, kalian tetap setia sampai pada kesudahan. Tapi dikasih koma luar biasa. Tetapi untuk bisa utuh, untuk tetap bertahan sampai kesudahan, ayat 9, 8 dan 9, caranya adalah lewat peneguhan Yesus Kristus, lewat kesetiaan Allah yang luar biasa. Dua pokok penting ini, engkau bisa setia, engkau akan tetap teguh hingga kesudahan jika engkau membutuhkan Yesus Kristus yang teguhkan dan kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Jadi harapan ini sekaligus pengajaran. Kiranya teguh ya, kiranya tetap percaya ya sampai kesudahan, tapi engkau butuh Yesus Kristus yang meneguhkan, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi saudara. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita, dalam berbagai tanggung jawab kehidupan Bapak Ibu, termasuk di tengah persekutuan dan pelayanan. Yang pertama, belajar dari Korintus. Di kondisi yang luar biasa, pelik jemaat besar ini ternyata juga mengalami pergolakan yang luar biasa. Paulus tidak memulai surat untuk mengatakan kesalahan. Ini menarik nih. Paulus tidak memulai suratnya untuk mengatakan kenapa kalian pecah. Paulus tidak memulai dengan menunjuk kesalahan mereka. Tapi yang dilakukan oleh rasul besar ini adalah justru memuji mereka, memberikan peneguhan dan memberi apresiasi terhadap kemajuan iman mereka. Dia nggak lihat kemunduran, belum, itu nanti pasal 2, 3, 4 seterusnya. Di pasal 1 dia intro dan buka untuk wow, kalian luar biasa, bla bla bla, itu disampaikan. Kata-kata pembuka yang menyanjung. Saya mau katakan juga ini sangat penting. Belajar pada Paulus, saya kira untuk mengatakan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang luar biasa, kita butuh hikmat untuk bisa menuturkan dengan begitu baik supaya orang lain pertama-tama merasa tidak dihakimi, tapi sebaliknya dapat diubah. Saya yakin saudara setuju bahwa benar is benar, salah is salah. Saya setuju. Tetapi menyampaikannya butuh hikmat, dan Paulus melakukannya. Menyampaikan kritikan itu sangat manis dengan cara yang luar biasa, hingga di ayat 1 itu kita tidak menemukan kritikan itu selain pada aku terima laporan dari keluarga Klu. Oke, ini catatan yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus bersyukur, dan ketika dia menyampaikan syukur itu, dia tidak menepuk tangan atau menepuk dada, walaupun kenyataannya dia berhak untuk itu, sebab besarnya jemaat ini karena dia 1 tahun 6 bulan. Tetapi justru dia sangat meyakini pelayanan ini adalah anugerah Tuhan, sehingga jemaat ini bisa bertumbuh bukan karena aku, tetapi karena Tuhan. Maka mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9, dia tidak pernah menyebut aku di situ, tapi dia selalu menyebut kasih karunia Tuhan, Allah yang setia. Lewat peneguhan Yesus Kristus, engkau kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang besar, yang penuh dengan talenta, kemampuan berkata-kata, pemahaman, dan kaya dalam berbagai karunia. Sudah, coba Bapak Ibu lihat, pujian-pujian itu ditujukan kepada Korintus, dan dia bilang sumber utamanya adalah Allah, bukan saya, tetapi Tuhan. Seakan mau mengajak juga kepada saudara dan saya, menyambung khotbah kita, renungan kita minggu yang lalu ya, Mazmur 136 itu, bahwa seharusnya yang ditinggikan, yang dipuji itu bukan aku, tetapi Tuhan. Dan konsisten sekali Paulus melakukannya, bahwa pujian dan pengagungan itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Maka saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu Saudara, di tiap keberhasilan
pelayanan ini. Saya sebut berhasil termasuk Jemaat Peniel, bahwa ternyata kondisi COVID-19 sekalipun tidak pernah menghalangi jemaat Tuhan ini untuk terus berkiprah dalam pelayanan. Dan yang harus ditinggikan tetap Tuhan. Walaupun kita tahu ada tim IT di belakang ini, walaupun kita tahu ada para presbiter yang bersedia dijadwalkan di tengah kondisi ini, tapi bagaimanapun juga Tuhan harus tetap ditinggikan dan dimuliakan. Hal yang sama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sehebat apapun saudara bertahan di kondisi yang luar biasa ini, bahkan beberapa setahu saya sudah mulai dengan konsep new normal dan kembali beribadah. Untung ada saya, enggak, syukur kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seharusnya yang dibicarakan dalam syukur itu cuma satu pribadi, yaitu pribadi besar, yakni Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja. Terakhir, kemampuan bertahan menghadapi godaan yang luar biasa, kemampuan untuk tetap teguh iman, itu juga dimungkinkan, kata Paulus di ayat 8 dan 9, melalui peneguhan Yesus Kristus dan menjadikan patron untuk teladan, karena Allah itu setia. Maka hal yang sama juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oh, ada momen di mana barangkali saudara goyah, ada momen di mana kemudian saudara mengalami kejatuhan iman, ada momen di mana rasanya dosa berhasil mengintip dan masuk, hingga barangkali merusak kehidupan saudara bersama keluarga atau pribadi, saya tidak tahu. Tapi saya mau bilang, kita membutuhkan ternyata Tuhan untuk tetap setia hingga berkesudahan. Maka saudara yang sudah percaya, saudara yang sudah mengaminkan Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak berarti bahwa saudara akan mampu bertahan di kondisi-kondisi tertentu, pahit, manis, hitam putih perjalanan hidup saudara. Akan ada kejatuhan. Maka Paulus mau mengatakan juga kepada kita, di tengah iman yang luar biasa sekalipun Bapak Ibu, bahkan bisa memindahkan gunung sekalipun, dan saudara menjadi seorang yang sangat rohani luar biasa, suatu saat akan jatuh, suatu saat. Karena itu engkau butuh Tuhan yang meneguhkan hingga tetap bertahan sampai berkesudahan. Pesan ini mesti disampaikan dari generasi ke generasi. Anak cucu kita, mereka juga hanya mungkin bertahan dalam iman yang teguh kepada Kristus melalui peneguhan Sang Kepala Gereja itu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur dengan cara yang tepat. Mari tetap setia melalui pertolongan dan peneguhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.